Daun pandan purun adalah sejenis tanaman yang seperti rumput hidupnya di sekitar rawa. Tanaman ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kerajinan tangan oleh masyarakat di Sumatera, Jambi, dan Kalimantan. Pandan purun daunnya berduri. Mengolahnya harus hati-hati. Izinkan saya perkenalkan diri. Sudah pasti cerita saya menarik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vendra Wulan Pratami. Saya adalah siswi kelas 4 Nusaibah dari SDT Ibtu Sinan Nunukan. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Pak Purun. Kisah di sebuah dusun Madiun Sembako, hiduplah sepasang suami istri yang sangatlah miskin. Pak Purun, itulah namanya. Ia dipanggil seperti itu karena memang pekerjaannya yang membuat anyaman dari daun purun untuk dijual ke kota. Pak Purun dan Bu Purun hidup rukun bersama seorang anak yang bernama Suli. Pada suatu hari, Pak Purun berlari tergesa-gesa karena hendak menyampaikan sesuatu kepada istrinya. Aduh, aku di mana? Kok di dapur tidak ada? Ada apa, Pak? Kok sepertinya penting sekali? Sini, Bu. Sini, duduk dulu. Saya menunggu ya, Bu. Begini, Bu. Tadi malam saya bermimpi bertemu nenek buyut. Ia meminta kita untuk membeli sapi dan mengadakan kundi dan juga menafkahi miskin. Bagaimana, Bu, kita membeli saya tadi? Uang dari mana untuk membeli sapi? Untuk makan saja kita susah. Ya juga, Bu. Kalau kita di rumah ini pasti tidak ada. Sudah kecil, riot pula. Pak Purun terus berpikir sampai akhirnya menemukan sebuah ide. Ternyata Pak Purun akan meminjam uang pada orang kaya di desa seberang dan sulit jadikan jaminan sementara. Setelah mendapatkan uang, Pak Purun dan Bu Purun pergi ke kota. Bu Purun membeli kuali, beras, dan bahan-bahan lainnya. Sedangkan Pak Purun membeli seekor sapi tanpa banyak menawar. Mereka pun pulang kembali ke dusun. Masakan pun sudah siap. Berbondong-bondonglah fakir miskin mendatangi rumah Pak Purun. Wah, tidak disangka ya, ternyata Pak Purun bisa mengadakan acara kumpul seperti ini. Dan alhamdulillah, kami bisa makan enak. Masakan Purun enak sekali. Gunduri sudah selesai. Namun, Pak Purun dan Bu Purun telah termenung sambil memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudahlah Pak, saya mau cuci piring kotor di dapur dulu. Belum lagi sampai di dapur, Bu Purun terkejut. Ia melihat kuali yang bergoyang-goyang dengan cahaya. Pak! Baboku kesinan, lihat kuali ini. Betapa terkejutnya mereka melihat isi kuali tersebut yang penuh dengan emas dan perak. Alhamdulillah. Terima kasih atas rezekimu ya Allah. Pak Purun dan Bu Purun menjual sebagian emas dan perak itu ke kota dan menebus anak kesayangan Suli. Tentu saja berita tentang Pak Purun yang sudah kaya ini menyebar ke seluruh dusun dan membuat semua orang penasaran, termasuk sang saudagar kaya yang kikir. Karena penasaran,
Sang saudagar kaya itu menanyakan kepada Pak Purun tentang kekayaannya. Pak Purun yang jujur dan itu menceritakan bagaimana ia bisa menjadi kaya. Sang saudagar kaya itu mengadakan acara musik dengan Pak Purun. Wah, aku akan kaya dan lebih kaya. Tidak ada siapapun yang bisa mengalahkanku. Dasar kikir, sombong, dan curang. Sang saudagar kaya itu mengganti daging sapi dengan daging anjing peliharaannya. Sungguh tidak disangka, atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, saat doa akan dibacakan, tiba-tiba gah! Gah! Rau! Hewan yang tadi menjalan lauk tiba-tiba hidup kembali dan sang kikir. Semua orang lari ketakutan. Tinggallah si kikir yang kesakitan. Demikian akhir kisah Pak Purun. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Berbuat baik dan bersedekah dengan ikhlas tidak akan membuat seseorang menjadi miskin. Justru akan mendapat ganti yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terasi dari kami ujung utara negeri.